Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di sini pelajaran hari ini kita pelajaran apa? Ada yang ingat pelajaran apa ini? Oke, ini ada yang nggak datang? Ada Bu. Ada Bu. Oke, nanti jangan belajar sini anak-anak. Sebelum kita mulai materinya, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang kondisi ini cerita kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, di kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam ini ada zaman yang namanya zaman jahiliyah. Ada yang tahu apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kebodohan atau ketidaktahuan petunjuk ilahi. Apa tadi? Kebodohan atau ketidaktahuan petunjuk ilahi. Oke, berarti kebodohan. Nah, di mana masyarakat Mekah itu tidak mengenal namanya kitab-kitab suci dan ideologi agama. Karena di zaman jahiliyah ini, zaman yang sebelum Nabi Muhammad SAW lahir dan menerima wahyu pertama. Nah, di kondisi masyarakat Mekah ini, para lelaki tidak suka dengan kaum wanita. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Coba alasannya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada ibu? Yang tahu Bu? Yang kita jelaskan lagi semua. Tahu ya? Tahu ya? Karena mereka tidak suka pada kaum wanita. Jika misalnya ini, jika seorang ibu melahirkan anak perempuan itu akan dikubur dengan hidup-hidup, dan perempuan yang sudah dewasa itu akan direbut kehormatannya dan dijadikan budak. Oke, itu ingat ya anak. Nanti bakal masuk ke ujian kita. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan latar belakangnya. Yang kedua kondisinya. Kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam ini ekonominya itu sangat buruk. Yang dimana masyarakatnya itu merasakan kelaparan, terus apalagi kehausan dan perbuatan-perbuatan keji dari bangsawan yang kaya. Yang dimana tertera dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Ada yang menghafal ayat Jumu'ah ini? Nah? Oke, yang dimana artinya dialah yang mengutus kepada kaum yang berdahulu seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oke. Dalam Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar yang artinya kesalahan nyata, itu ada 4. Yang pertama, menguburkan bayi perempuan
individu. Ini sudah dijelaskan tadi kan. Yang kedua itu menyembah berhala. Berhala. Yang ketiga itu nah, di dalam masyarakat kondisi masyarakat kelas belum Islam ini, orang kaya itu menguasai orang miskin dengan riba. Misalnya nih, kita sudah miskin tapi kita direbut kekayaannya sama orang kaya. Yang keempat itu terakhir, coba itu perang antar kabilah. Ada yang tahu apa itu perang antar kabilah? Ada yang tahu? Nah, perang antar kabilah ini maksudnya perang dari suku masyarakat Arab dengan masyarakat lainnya. Itu biasanya dimulai dari misalnya perebutan sumber daya, terus karena adanya pertumpahan darah dan yang lainnya. Oke, yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang model pernikahan. Nah, model pernikahan ini di Mekah sebelum Islam ini dia sangat apa namanya? Sangat apa ya? Sangat Assalamualaikum. Apa? sangat dikenal ya. Nah, ya Allah, dari sama ibu nah, astagfirullah. Salam ibu. Namanya apa? Maaf ya Bu. Telat gara-gara. Ini kok dikira namanya sih. Oke. Itu yang pertama itu model pernikahan spontan. Ada yang tahu apa itu model pernikahan spontan? Enggak Bu. Ini misalnya ini kan misalnya model pernikahan spontan itu maksudnya misalnya seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Dia melamarnya hari ini misalnya hari ini. Dan pesta pernikahannya di hari itu juga. Ngerti anak? Yang kedua itu model pernikahan istimbar. Ada yang tahu itu model pernikahan istimbar? Maaf ya Bu. Telat gara-gara. Ini kok dikira namanya sih. Oke. Itu yang pertama itu model pernikahan spontan. Ada yang tahu apa itu model pernikahan spontan? Enggak Bu. Ini misalnya ini kan misalnya model pernikahan spontan itu maksudnya misalnya seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Dia melamarnya hari ini misalnya hari ini. Dan pesta pernikahannya di hari itu juga. Ngerti anak? Yang kedua itu model pernikahan istimbar. Ada yang tahu itu model pernikahan istimbar? Tahu deh Ibu. Maksudnya itu contohnya gini. Nah, seorang suami
suami istri itu sudah nikah, tapi mereka tidak mau mempunyai keturunan. Tapi suaminya ini memperbolehkan istrinya mencari laki-laki orang kaya. Nah, karena biar supaya untuk menemukan keturunan yang lebih baik. Itulah namanya model pernikahan istiqlal. Yang ketiga itu adalah poliandri. Pernikahan poliandri ini maksudnya yang seorang wanita berhubungan dengan sejumlah laki-laki. Misalnya ini kayak di zaman sekarang kan banyak perempuan yang mau jadi LC karena untuk menikmati dengan kenafsuan laki-laki gitu maksudnya. Dan yang terakhir itu adalah model pernikahan pelacur. Pelacuran. Nah, di sini maksudnya ketika pelacuran itu maksudnya itu misalnya nih seorang istri seorang suami mau menikahkan seorang wanita, tapi seorang wanita ini maunya pernikahan itu cuma batasnya 2 bulan. Nah, itu namanya pernikahan pacaran, yang dimana pernikahan itu hanya batas kontrak. Oke, sampai di sini sudah paham Nana? Sudah Bu. Sudah Nana? Sudah Bu. Oh ya, itu juga ada videonya. Juga ada videonya. Di sini juga ada. Menjadi tengah-tengah masyarakat Arab, bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan politik. Nah, di sini kan sudah dijelaskan masyarakat bahasa Arab yang mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi dan yang lainnya. Itu kan sudah dijelaskan kan? Ekonomi, bahasa, seni dan penggunaan metode berpikir meskipun seperti halnya pada segi sosial-ekonomi masyarakat dalam atau Badui yang mana dalam hal ekonomi dalam sektor pertanian adalah untuk masyarakat yang mana di bangsa Arab ikut lari untuk menghadapi suatu peristiwa berasal dari selanjutnya tentang agama dan kepercayaan berbangsa. Dalam cerita para nabi Dimana mereka itu bukan Islam dan juga berhala. Karena mereka tidak mengenal yang namanya Tuhan. awal ajaran tauhid sudah Karena tertanam di nanti masyarakat. kirinya ya, nanti kalian tengok dan sebut ya. Oke, sudah paham kan? Sudah. Oke, Ibu akan memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa jawab Ibu kasih nilainya. Pertanyaannya, apa mata pencarian utama masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam? Apa coba? Kalau ada yang tahu tulis tangan. Berdagang Bu. Apa sih Kak? Berdagang. Oke, yang pertama, kedua, Bertani. yang ketiga, Beternak. keempat, ya, di keempat apa ya? Apa? Cuma itu yang dijawab. Oh ya, tapi dulu cuma 3 ya, yang kedua 3 ya, ya. Itu mata pencaharian masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam. Nanti dicatat ya anak. Oke, ya sudah bisa waktu kita. Sebelum kita akhiri, kita lapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.